Kasih kamu gaji lebih kok. Kalau kamu minta putus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar setia sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja, tentunya sehat selalu. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin yang tentunya kita akan membahas kelanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang episode selanjutnya, edisi 2 Januari 2022. Dan tentunya semakin seru dan menegangkan sobat-sobat ya. Dan akankah Nana dan Lula mau menerima wasiat dari Budiana sebelum dirinya meninggal? Bahkan notaris pun sudah menghubungi Nana dan juga Lula. Namun Lula masih berat ya, karena masih dalam keadaan luka dan tentunya belum ingin memikirkan sebuah warisan, dan begitupun Nana. Dan bagi sobat-sobat yang masih penasaran, simak video Bang Mimin ini sampai selesai agar lebih jelas tentunya sobat-sobat ya, dan mendapatkan info-info terbaru untuk lanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri dari Bang Mimin. Oke sobat-sobat, kita lanjut ke pokok pembahasan. Namun seperti biasa Bang Mimin akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya agar pembahasan Bang Mimin ini tentunya lebih menjalur ya sobat-sobat. Dan seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya adalah hari bahagia Lula dan Pasha. Bagaimana tidak sobat-sobat, karena Pasha sudah berhasil bisa melihat lagi. Tentunya ini pun berkat bantuan dari Pak Fajar. Dan nantinya Pasha dan Lula akan menemui Pak Fajar dan mengucapkan terima kasih tentunya kepada Pak Fajar. Dan dengan merayakan kebahagiaan Pasha dan Lula ini, Lula pun mengajak teman-temannya untuk makan-makan sobat, dan tentunya kebetulan saat mereka akan pergi ke sebuah kafe atau resto, dia pun bertemu dengan Dewa. Tentunya Dewa pun sangat bahagia melihat Pasha yang saat ini sudah bisa kembali melihat lagi sobat-sobat. Meski Dewa dan Nana bahagia melihat kebahagiaan adik-adiknya tersebut, namun tidak dengan antagonis sobat-sobat. Setelah Aliakor, Kevin, dan Priska mendapatkan informasi dari si Roni ya, dia pun semakin percaya setelah memergoki Pasha, Lula, dan Dewa sangat bahagia sobat-sobat ya, yang akan pergi ke sebuah resto. Tentunya di sini antagonis tidak rela jikalau Pasha bisa melihat kembali sobat-sobat, terutama si Priska yang sangat dongkol banget kepada si Pasha. Karena si Priska ini masih sakit hati sudah diputuskan oleh Pasha. Dan di sini si Kevin mencoba untuk memberikan pelajaran kepada Pasha, terutama sobat-sobat, agar Pasha ini bisa buta lagi, bahkan tidak bisa melihat untuk selama-lamanya. Namun rencana antagonis tersebut pun gagal ya sobat-sobat, karena Pasha dan Dewa dan Lucky tentunya dibantu oleh Dewi pun berhasil pukul balik pasukan dari antagonis ini. Dan tentunya itu pun atas bantuan dari Nana dan juga Dewa, yang kebetulan saat terjadi keributan tersebut pun Nana dan Lula ini memberikan alat-alat rumah tangga untuk membantu atau memberikan senjata kepada Dewa dan juga Pasha. Dan alhasil Dewa dan Pasha beserta kawan-kawan pun berhasil melumpuhkan pasukan dari si Kevin ini, hingga mereka pun lari terbirit-birit sobat-sobat. Pasha dan Dewa pun akhirnya memutuskan untuk mencari tempat lain yang tentunya lebih aman dari jangkauan antagonis. Namun di saat mereka pun sudah duduk di meja makan ya sobat-sobat, di situ pun nampaknya ada yang aneh nih dari penilaian Lucky, Dewi, dan juga Pasha, Lula, yang dimana Dewa dan Nana sepertinya masih sedang dalam keadaan ribut ya, atau ada masalah, karena masih jutek-jutekan ya sobat. Lalu mereka pun mencari cara untuk menyatukan Dewa dan juga Nana lagi, agar Nana dan Dewa ini romantis sobat-sobat. Bagaimana tidak ya sobat-sobat ya, yang dimana si Pasha akan suapin es krim kepada Nana,
Dan begitupun sebaliknya, si Dewi akan suapin Dewa. Dan di sini pun terlihat kalau Nana dan Dewa sangat kompak dan tidak mau. Dan akhirnya mereka pun harus saling suap-suapan. Dan tentunya ini pun membuat Pasha, Lula, dan Dewi Lucky pun sangat bahagia melihat kedekatan atau keromantisan Dewa dan juga Nana tersebut ya sobat-sobat. Tentunya kita juga sangat bahagia ya jikalau Nana dan Dewa terus romantis. Dan di sini pun Lula dan Nana membicarakan sesuatu yang dimana si Lula ini bercerita kepada Nana jikalau dia mendapatkan telepon dari notaris untuk mendengarkan wasiat-wasiat yang diberikan oleh Ibu Diana sebelum dirinya meninggal. Pun awalnya tidak mau ya untuk mendatangi notaris tersebut karena tentunya di sini si Lula pun masih dalam keadaan luka dan pastinya tidak ingin membahas soal warisan. Bahkan Nana juga seperti itu. Namun di sini Dewa pun meyakinkan jikalau Pasha dan Lula dan juga Nana tentunya harus mendengarkan wasiat yang diberikan Ibu Diana tersebut. Dan wasiat adalah amanah, tentunya hal itu pun harus dijaga baik-baik. Bahkan tentunya jikalau Lula dan Pasha menolak, jikalau ada warisan yang diberikan kepada mereka tersebut, tentunya nantinya Ibu Diana pun tidak tenang di sana ya sobat-sobat. Dan semoga saja masukan dari Dewa tersebut bisa didengar oleh Nana dan juga Lula tentunya sobat-sobat ya. Dan akhirnya mereka pun mau mendatangi notaris tersebut dan mendengarkan amanah-amanah dari Ibu Diana tersebut. Dan setelah Nana dan Lula mendengarkan wasiat tersebut, tentunya mereka pun sangat menyesal ya karena sudah gimana ya, menyesal karena telat ya untuk dekat atau lebih dekat dengan ibu kandungnya sobat-sobat. Karena seperti yang kita ketahui jikalau Nana dan Lula ini sudah lama berpisah dengan Ibu Diana, tentunya mereka pun menyesal karena tidak mempunyai banyak waktu untuk bersama tentunya. Dan terlebih lagi mereka pun akhirnya mengetahui jikalau selama ini Bu Diana sangat menyayangi mereka berdua. Bahkan Bu Diana pun akan mewariskan semua harta kekayaannya kepada anak-anaknya tersebut. Nah, menurut sobat-sobat, akankah Nana dan Lula mau menerima warisan yang diberikan oleh Ibu Diana tersebut? Sertakan komentar kalian di kolom komentar yang sudah tersedia. Namun menurut Bang Mimin, tentunya mereka pun akhirnya akan menerima wasiat dan amanah dari Ibu Diana tersebut dan menjaga amanah tersebut. Dan tentunya nantinya Pasha dan Lula akan menjadi bos besar, yang dimana Pasha akan mengurus perusahaan Pak Arman, dan sedangkan Lula juga tentunya sangat bahagia, tidak kekurangan suatu apapun bahkan dalam segi materi. Dan hingga akhirnya Pasha pun memegang perusahaan Pak Arman. Dan jikalau informasi ini bocor kepada antagonis, tentunya antagonis tersebut pun akan merasa terancam. Karena yang seperti kita ketahui jikalau Pak Arman mempunyai hubungan kerja dengan si Kevin ya sobat-sobat. Bahkan si Kevin pun masih mempunyai hutang dan tentunya nantinya akan menjadi urusan Pasha. Nah, itulah sedikit informasi dari Bang Mimin untuk lanjutan alur cerita sinetron buku harian Seorang Istri. Bang Mimin pamit undur diri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.